Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Alfiani Nurladi Syafitri dari kelompok 2. Di sini saya akan menyampaikan materi perihal sejarah perkembangan hadis pada masa prakodifikasi. Prakodifikasi sendiri ialah masa di mana hadis belum dibukukan, yang mana pada masa ini terjadi ketika Rasulullah masih hidup. Pada masa ini, metode transmisi yang sering dilakukan ialah metode secara lisan. Tetapi ada juga beberapa sahabat yang sudah diberikan izin khusus oleh Rasulullah untuk mencatat hadis, yang mana diantaranya ialah sahabat Abdullah bin Amr dan juga Rafi' bin Khadijah radhiyallahu anhu. Pada masa ini, hadis kurang mendapatkan perhatian karena para sahabat lebih berfokus kepada Al-Quran, yang mana karena inilah proses kodifikasi hadis berjalan lambat. Pada masa ini, penulisan hadis masih dilarang secara umum karena takut akan tercampur dengan Al-Quran. Untuk pengajaran hadis sendiri, Rasulullah menjadi tumpuan utama bagi para sahabat, yang mana setiap perkataan, perbuatan, serta keputusan beliau akan diingat dan disebarluaskan oleh para sahabat. Dan untuk pertanyaan seputar keluarga atau kewanitaan, biasanya para sahabat akan bertanya kepada para istri Rasulullah. Ada 3 macam cara penyampaian hadis. Yang pertama ialah secara verbal, yang mana cara ini dilakukan secara langsung melalui lisan Rasulullah, seperti dalam halaqah ilmu, khutbah Jumat, dan sebagainya. Yang kedua yakni dengan metode tulisan, yang mana metode ini diambil melalui surat-surat yang beliau kirimkan untuk para raja-raja yang belum memeluk agama Islam, yang mana sahabat yang mengetahui isi surat tersebut akan mengingatnya dan menyampaikannya, menyebarluaskannya kepada para sahabat yang lain. Yang mana untuk menandai bahwa itu adalah surat dari Rasulullah, biasanya di dalam surat tersebut akan terdapat cincin emas yang mana bertuliskan kalimat Muhammadar Rasulullah. Yang ketiga ialah cara demokrasi praktis, yang mana cara ini biasanya ialah penjelasan tentang apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah sebelumnya. Nah, pada masa Rasulullah, sahabat hanya menghafal hadis yang mereka dengar tanpa menulisnya. Hal ini terjadi karena pada saat itu penulisan Al-Quran sedang dilakukan, dan Rasulullah takut bahwa nanti ada ayat-ayat Al-Quran yang akan tercampur dengan hadis. Pada saat itu, penulisan hadis diberatkan kepada para sahabat-sahabat yang sudah memiliki hafalan kuat. Tetapi ada juga beberapa sahabat yang memiliki hafalan lemah. Maka dari itu, Rasulullah memberikan izin khusus untuk sahabat yang kurang dalam hal hafalan, yang mana contohnya ialah terjadi kepada sahabat Abu Syah. Baik, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bisa dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya. Khulafaur Rasyidin sendiri, mereka adalah orang yang ditunjuk sebagai pengganti, pemimpin atau penguasa yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah yang menjadi khalifah atau pemimpin bagi umat Islam selanjutnya setelah Rasulullah wafat. Dan masa Khulafaur Rasyidin pun adalah masa yang paling penting dalam perjalanan Islam. Keempat Khulafaur Rasyidin ini berhasil memperluas syiar agama Islam hingga keluar Jazirah Arab, menyelamatkan Islam, serta meletakkan dasar-dasar kehidupan agama Islam terhadap umatnya. Mari kita masuk kepada pembahasan periode sahabat besar atau Khulafaur Rasyidin itu. Pada masa ini, para sahabat lebih memilih untuk mengurusi para penghancur Islam, yang mana sepeninggal Rasulullah banyak sekali orang yang mengaku menjadi nabi, memilih murtad, bahkan menjadi munafik, dan banyak terjadi peperangan. Sehingga dengan banyaknya peperangan yang terjadi, banyak juga para sahabat yang hafalan Al-Qurannya itu gugur setelah peperangan. Maka dari itu, Abu Bakar bersama para sahabat yang lain berfokus untuk membukukan Al-Quran dan sempat berpikir ingin membukukan sunnah Rasulullah juga. Akan tetapi, rencananya Rasulullah akan membukukan sunnah Rasulullah ini gagal karena
khawatir akan timbulnya fitnah dari orang-orang yang ucapannya tidak dapat dipercaya. Umar bin Khattab pun berkata, "Sesungguhnya aku punya bakat menulis sunnah. Aku pun telah menyebutkan suatu kaum yang sebelum kalian yang menulis beberapa buku, kemudian mereka sibuk dengannya dan meninggalkan kitab Allah. Demi Allah, aku tidak akan mencampur adukan lagi kitab Allah dengan sesuatu yang lain selamanya." Itu perkataan Umar bin Khattab setelah ia bermusyawarah dan beristikharah selama 1 bulan lamanya untuk memikirkan dan menghimpun hadis atau sunnah Nabi tersebut. Pada masa ini, para sahabat sangat berusaha untuk menjaga kemurnian hadis dari para orang-orang yang menjadi murtad atau bahkan munafik, dan ada pun yang mengaku menjadi nabi. Antisipasi yang dilakukan oleh para sahabat untuk mencegah pemalsuan hadis ini bertujuan agar hadis tidak ada yang menyeleweng atau membuat hadis palsu, dengan cara diperketatnya periwayatan hadis yang mana penyampaiannya hanya dilakukan dengan secara lisan atau hanya mendesak saja. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada rekan saya yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi selanjutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang berjudul Sejarah Perkembangan Hadis pada Masa Kodifikasi. Pada zaman sebelum Hijriyah, para ulama masih mengandalkan kemampuan para sahabat, yaitu dengan mengumpulkan hafalan para sahabat serta tulisan-tulisan para sahabat dalam penyebaran dan pembukuan hadis. Maksud tulisan-tulisan para sahabat yaitu tulisan sahabat yang sahabat tulis jika mereka mengikuti suatu perkumpulan dan mereka mendapatkan hadis di dalamnya. Sahabat di sini maksudnya sahabat yang dapat dipercaya, yang tidak ada kemaksiatan sedikit pun. Jika ada sedikit pun kemaksiatan dalam diri sahabat tersebut, maka hadis tersebut akan cacat ataupun rusak. Pada zaman itu pula, kekhalifahan dan kepemimpinan di bawah tangan Umar bin Abdul Aziz. Melihat hal itu, Umar bin Abdul Aziz merasa khawatir. Maka dengan itu Umar bin Abdul Aziz memerintahkan bawahannya untuk dapat membukukan hadis. Beberapa alasan Umar bin Abdul Aziz membukukan hadis yaitu karena khawatir jika hadis tersebut disia-siakan, karena pada zaman itu hadis masih berbentuk lembaran-lembaran dan sebagian para sahabat hanya hafal maknanya tetapi tidak hafal lafaznya. Yang kedua yaitu khawatir jika kemurnian dan keaslian hadis tersebut pudar dikarenakan kemampuan para sahabat dalam menerima hadis berbeda-beda. Yang ketiga yaitu khawatir jika hilangnya hadis dikarenakan para sahabat yang melakukan perjalanan seperti menuntut ilmu, berperang, dan lain-lain. Yang keempat yaitu bermunculannya hadis-hadis palsu yang memberikan keterangan-keterangan. Yang kelima yaitu berkembangnya budaya literasi. Pada saat pembukuan, para ulama tidak selektif dalam memilih hadis-hadis tersebut, maka hadis-hadis tersebut tergolong ke dalam 3 bagian, yaitu hadis mauquf, marfu, dan maqtu. Dalam periode selanjutnya banyak hadis-hadis yang terkenal serta ulama-ulama melakukan pemisahan terhadap hadis tafsir dan hadis sirah. Masa selanjutnya ulama-ulama mulai selektif dalam pemilihan riwayat-riwayat hadis, memulai pentasihan dan memulai selektif memilih-milih dari fatwa-fatwa sahabat dan tabi'in. Tujuannya untuk mengetahui kualitas hadis, apakah
itu termasuk hadis yang sahih atau hadis yang tidak sahih. Kemudian zaman pun terus berkembang. Para ulama memfokuskan diri untuk melakukan pembukuan hadis berdasarkan hafalan para sahabat. Mereka mulai memperbaiki susunan hadis dan mereka mengumpulkan hadis dalam bentuk tema-tema. Contohnya Al-Sunan Kubro dan karya Imam Baihaqi. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan sejarah perkembangan hadis pasca kodifikasi atau setelah pembukuan. Pada masa ini, ulama-ulama memfokuskan diri untuk terus belajar dan mengembangkan ilmu-ilmu hadis dan kitab-kitab hadis yang telah ada sebelumnya menjadi kitab syarah. Apa itu kitab syarah? Kitab syarah yaitu kitab yang berisikan argumentasi yang menghubungkan antara hadis dengan Al-Quran dengan yang lainnya. Tak sedikit pun dari ulama pada masa ini melakukan metode peringkasan hadis. Metode peringkasan hadis ini ditujukan atau bertujuan untuk meringankan atau membuat orang awam agar lebih mudah memahami isi dari hadis tersebut, karena banyak kejadian, banyak yang telah membaca hadis dari sejak lama namun mereka belum tahu apa maksud dan tujuan dari hadis tersebut. Meringkas hadis ini tidak sama sekali mengurangi nilai kualitas hadis. Namun, peringkasan hadis ini atau kitab yang telah diringkas ini tidak bisa dijadikan objek kajian oleh para ulama-ulama atau para tokoh lainnya dikarenakan dari segi periwayatannya kurang lengkap. Adapun contoh dari kitab yang telah diringkas yaitu adalah kitab Jami al-Sahih al-Bukhari oleh Imam Zainuddin Ahmad Abdul Latif al-Zubaidi dan Mukhtasar kitab Sunan Abu Daud oleh Mustafa Dib al-Bago. Perkembangan ilmu hadis tidak berhenti sampai saat itu saja. Perkembangan ilmu hadis terus berkembang sampai sekarang. Dapat kita lihat banyak ulama-ulama dan mahasiswa yang mengkaji tentang ilmu dan kitab hadis tersebut. Seperti di Indonesia ini ada beberapa tokoh yang terkenal seperti Ahmad Hasan, Al-Tirmazi, Al-Sinkili, Ahmad Abdul Latif, dan yang lainnya. Biasanya tokoh-tokoh di Indonesia ini mereka melakukan pengkajian hadis melalui 3 metode, yaitu metode analisis secara runtut, metode perbandingan, dan metode teknik. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi yang pertama sampai materi yang barusan kita bahas. Yang pertama, sejarah perkembangan hadis pada awal mulanya yaitu pada zaman Rasulullah SAW belum berkembang sangat pesat dikarenakan Rasulullah sendiri yang melarang sahabat-sahabat untuk menulis atau membukukan hadis. Memang ada beberapa sahabat yang diperbolehkan untuk menulis hadis tapi tidak dikhususkan secara umum. Dilanjut pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin, di mana perkembangan atau penulisan ilmu kitab-kitab hadis di sana pun masih terbilang cukup lambat karena banyaknya beredar hadis-hadis palsu dan perpecahan umat, sudah mulai ada perpecahan umat muslim apalagi pada zaman Ali bin Abi Thalib. Berlanjut ke zaman atau masa pada Khalifah Umar bin Abdul Aziz, disinilah mulai terlintas sebuah ide untuk membukukan hadis dikarenakan Umar bin Abdul Aziz khawatirnya hadis menghilang dari kehidupan masyarakat umat Islam. Yang kedua, karena umat Islam jangkauannya atau penyebarannya sudah semakin luas, dan yang ketiga, banyaknya beredar hadis-hadis palsu di mana di sana sangat sulit membedakan mana hadis yang benar-benar dari Nabi Muhammad SAW dan mana yang hadis palsu. Namun pada mulanya pembukuan atau periwayatan hadis ini belum signifikan atau belum secara detail. Ulama-ulama saat itu masih menerima hadis dalam segi bentuk apapun tanpa dilihat apakah hadis itu sahih, dhaif, ataupun yang lainnya. Namun seiring perkembangannya waktu, ulama-ulama mulai mentasihkan hadis, mulai mengelompokkan hadis-hadis pada jenisnya, seperti apakah ini hadis fi'liyah, qauliyah,
apakah ini hadis hasan, dhaif, hadis sahih, lalu jenis-jenis hadis seperti ini hadis hukum atau hadis yang lainnya. Dan perkembangan hadis pun tidak berhenti pada zaman sahabat-sahabat dan terus berlanjut sampai zaman saat ini. Terima kasih telah menyimak materi yang telah kami sampaikan. Mohon maaf bila materinya kurang. Kalau materinya kurang bisa ditambahkan oleh teman-teman. Kalau materinya ada yang salah atau salah pengucapan ketika saya dan teman-teman saya berbicara, mohon dimaafkan. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.